Baik, bismillah kita lanjutkan untuk materi apa namanya? Fikih. Ya, untuk materi fikih yaitu sunnah-sunnah adzan. Kalau kemarin syarat sah adzan. Kalau sekarang sunnah-sunnah adzan. Kalau misal apa namanya dilakukan berarti nambah pahala, kalau misal tidak berarti berkurang. Ini qadarullah yang hadir perempuan semua ya. Laki-lakinya tidak ada yang hadir. Nah, padahal ini penting ya, ini penting. Baik, sunnah-sunnah adzan. Yang pertama adalah adzan dengan suara yang bagus. Yang pertama adalah adzan dengan suara yang bagus. Nah, suara yang bagus. Nah, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه عبد الله بن زيد بالأذان قال له قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. Nah, berdirilah bersama Bilal, alqi alaihi. Kemudian apa namanya? Intinya untuk suruh melihat Bilal itu. Faliu'adzin bihi. Ya, bertalakilah sama Bilal. Kemudian faliu'adzin bihi. Kemudian adzan dengannya. Fa innahu anda sautan minka. Karena dia itu suaranya lebih bagus daripada kamu. Nah, ini Bilal bin Rabah, suaranya yang bagus. Nah, jadi memang disunahkan ya. Salah satu sunnah adzan adalah suara yang bagus. Nah, jadi kalau dulu itu definisinya Rafi, di sini Syekh menulisnya adalah Rafi'us Saut. Ya, Rafi'us Saut. Nah, Rafi' itu maksudnya melengking ya, atau suaranya itu naik tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau kalau dulu ya, karena kalau dulu itu belum ada apa namanya mikrofon, belum ada mic, ya, belum ada mic atau toa itu belum ada. Kalau di zaman sekarang itu sudah ada, ya, mikrofon itu sudah ada. Jadi orang adanya yang pelan pun insya Allah dengan pengeras suara itu jadi lebih terdengar lagi. Terlebih lagi kalau orang yang ada itu suaranya mah melengking tinggi itu jauh lebih lebih keras lagi pasti. Suaranya lebih jauh lagi. Nah, jadi yang penting adalah suaranya itu bagus. Nah, suara itu bagus. Kemudian yang kedua adalah uh, muadzin itu amanah. Muadzin itu amanah. Nah, muadzin itu amanah. Muadzin itu amanah. Ay adlan ini adil ya. Ya amanah itu li'annahu yu'tamanu ala awqatil muslim. Karena dia itu diamanahkan atas waktu-waktunya kaum kaum muslimin. Nah, jadi perlu disadari juga bahwasanya seorang muadzin ini dia itu punya tanggung jawab terhadap kaum muslimin. Ya. Nanti kalau nggak azan nih orang kaum muslimin jadi mikirnya ini udah waktunya asar kok nggak azan apa libur sholat asarnya atau bagaimana atau apa namanya jangan-jangan masjidnya lagi ada acara terus kita libur sholat jamaah atau bagaimana. Jadi ini muadzin ini harus orang yang bersungguh-sungguh benar-benar ya pas ketika waktu adzan maka segera segera adzan seperti itu, jangan menunda-nunda. Ini beda ya. Kalau misal dia itu bukan muadzin ya, berarti kalau muadzin itu di dalam suatu masjid itu sudah ditetapkan antum sebagai muadzin ya sholat 5 waktu atau misal kadang ada yang berat untuk jadi muadzin 5 waktu, jadi dibagi antum adzan zuhur sama asar misalnya. Kemudian si B adzan maghrib sama isya. Nah, si C adzan subuh. Nah, itu harus amanah. Harus amanah. Setiap waktu itu berarti harus bersiap. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa, segera minta ganti kepada yang lain. Ya, agar apa? Agar aktivitas sholat jamaah kaum muslimin ini bisa tetap berjalan sesuai apa namanya syariat Islam sebagaimana waktunya yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaunuhu alim bil waqt. Ya. Muadzin itu harus tahu waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat. Muadzin itu harus tahu waktu-waktu sholat. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Ya, memang bahaya kalau orang nggak tahu waktu sholat, ya jadinya bahaya. Belum masuk waktu sholat
sudah azan, ini repot ya. Ini repot. Harus tahu waktu sholat. Jadi ketika sudah waktunya azan, maka segera azan. Ya, segera azan, jangan ditunda-tunda. Apalagi dia diamanahi oleh takmir, ya, sebenarnya oleh kaum muslimin, diamanahi oleh masjid. Nah, kemudian selanjutnya, ya, selanjutnya yang keempat adalah mutatahhiran minal hadatsain, yaitu dia suci dari hadas kecil dan hadas hadas besar, ya. Wadzalika li'anal adzan dzikr, ya. Dan hal itu karena adzan itu adalah apa? Adalah zikir. Adzan itu adalah zikir. Jadi disunahkan di dalam berzikir itu adalah bersuci. Harus suci. Sunnahnya suci. Kalau misal dia adzan tapi dia tidak apa namanya? Dia tidak dalam keadaan suci. Bagaimana? Apakah kemudian ya, apakah adzannya sah? Jawabannya adzannya sah. Adzannya sah. Akan tetapi ya, akan tetapi kenapa? Akan tetapi lebih afdol kalau dia bersuci terlebih dulu. Ya. Kemudian yang kelima adalah adzan dilakukan dengan berdiri. Adzan dilakukan dengan berdiri. Ya, jadi disunahkan ketika adzan itu berdiri. Kalau adzan jalisan, fala syai' alaih. Adapun kalau misal adzan ya dia sambil duduk, itu sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Walakinal afdal, ya. Akan tetapi yang afdal, yang utama adalah an yu'adzina qa'iman, adalah melakukan adzan sambil berdiri, dengan berdiri. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Qum fa'adzin." Ya. Berdiri dan adzanlah. Nah, seperti itu. Jadi perintah Nabi itu adzan itu berdiri. Tapi kalau misal orangnya qadarullah tidak mampu berdiri, maka boleh adzan dengan duduk. Tapi yang afdal adalah berdiri. Yang keenam adalah an yakunu ala ulu. Disunahkan adzan itu di tempat yang tinggi. Disunahkan di tempat yang tinggi. Nah, disunahkan adzan di tempat yang tinggi. Ya, ini karena dulu ya yang ala maudhi' murtafi' ya. Wa hadza kana qadiman. Dan ini dulu ya. Min ajli an yasila saut ila ab'adi maka amkan. Ab'adi makan. Dan ini dulu itu sebabnya kenapa disunahkan untuk azan di tempat yang tinggi adalah agar suaranya itu bisa sampai ke tempat yang paling jauh. Nah, kalau sekarang ya, azannya tidak harus naik ke atas. Kalau dulu kan harus naik ke bukit atau naik ke atap rumah atau naik ke dia bagian yang tertinggi dari suatu bangunan. Kalau sekarang tidak, ya sekarang itu ya di dalam masjid itu, nah adanya di dalam masjid, kemudian dia yang penting pakai mikrofon. Nah mikrofonnya ini baru di tempat yang tinggi, kemudian apa? Yang suaranya itu yang keras, yang menyebar. Nah, yang ketujuh adalah rafi'an wajahu ja'ilan usbu'aihi fi udhunihi. Ya. Yang ketujuh adalah mengangkat wajahnya ya, dan apa namanya meletakkan jari-jarinya di telinganya. Saya ulangi, ya. Yang ketujuh sunnah adzan adalah mengangkat wajahnya, ya, jadi bukan menunduk tapi mengangkat, agak diangkat wajahnya, kemudian meletakkan jari-jarinya di telinga, meletakkan jari-jarinya di telinga. Ini termasuk sunnah adzan, dan ini sering kita lihat kita temukan para muadzin itu meletakkan jari-jarinya di telinga, di kedua telinganya saat adzan. Nah, ini sunnah, ini sunnah. Kemudian yang kedelapan, adzan dilakukan dengan menghadap kiblat. Adzan dilakukan dengan menghadap kiblat, termasuk sunnah ini. Jadi adzan dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, dan ini ijma ahli ilmu, kesepakatan para ahli ilmu. Ya, disunahkan bagi orang yang adzan menghadap di kiblat. Nah,
Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 adalah multafita, ya. Multafita yaminan wa shimalan fil hayalatain, yaitu menengok ke kanan dan ke kiri, ya, di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Saya ulangi, adzan, ya. Sunnah adzan yang ke-9 adalah menengok ke kanan dan ke kiri di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya. Jadi ketika hayya 'alas shalah menengok ke kanan kepalanya. Hayya 'alas shalah menengok ke kanan sambil menengok ke kanan kepalanya. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu dia ke kiri, kepalanya menoleh ke kiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sunnah adzan yang ke-9 adalah menoleh ke kanan dan ke kiri pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Jadi hayya 'alas shalah itu ke kiri, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Nah, jelas? Jelas. Nah, kemudian sunnah adzan yang terakhir, nah, yang terakhir adalah an yakuna fi awal waktu, yaitu adzan dikumandangkan di awal waktu. Ya, adzan dikumandangkan di awal waktu. Untuk sunnah adzan adalah adzan dikumandangkan di awal waktu. Ini sunnah adzan. Ya. Jangan ditunda ya. Adzan itu bagus memang ketika masuk waktu sholat segera adzan. Ya, segera adzan. Ya. Ini agar apa? Agar orang yang mungkin sedang tidak dalam keadaan bersiap-siap, ya, itu bisa bersiap-siap. Ya. Orang tidak semua orang ketika mendengar adzan itu posisinya sudah siap untuk berangkat ke masjid. Ya. Kadang ada orang yang dengar adzan itu masih di jalan. Orang dengar adzan itu masih makan, gitu kan. Orang dengar adzan masih, ya intinya belum siap. Ya, makanya ketika adzan di awal waktu, orang itu bisa siap-siap. Ya. Selesaikan makannya, ada yang mungkin ke kamar mandi dulu, ya, menunaikan hajat gitu kan, pipis atau buang air besar, ya kan. Kemudian dia wudhu dulu terus berangkat ke masjid. Ini juga termasuk sunnah adzan adalah adanya selisih antara adzan dan iqamah, diberikan jarak yang cukup untuk persiapan orang sholat. Nah, jadi ditunggu jamaahnya, ya, ditunggu jamaahnya. Apalagi kalau sholat subuh. Nah, sholat subuh ini, subhanallah, ini harusnya agak panjang. Sholat subuh ini harusnya agak panjang selisihnya. Ya, ya 15 sampai 20 menit lah. Setidaknya 15 sampai 20 menit. Jangan sholat subuh, adzan ke iqamah itu cuma 5 menit. Ini apa namanya, terlalu singkat, karena nggak semua orang ketika dengar adzan subuh itu sudah siap ke masjid. Kadang ada orang dengar adzan subuh itu dia masih di kasur, baru bangun tidur, nah masih ngantuk-ngantukan, masih mengumpulkan nyawa dulu gitu kan. Makanya ketika adzan subuh itu diberikan selisih. Kadang ada orang masih baru bangun tidur, ke kamar mandi dulu, cuci muka, masih gosok gigi misalnya, ya. Mungkin ada yang mandi junub gitu kan. Ini diberikan selisih waktu 15 sampai 20 menit lah. Itu kalau ya minimal itu segitu adzan subuh. Kalau misalnya adzan yang lainnya, ini 10 menit, adzan zuhur, adzan asar, itu 10 menit dikasih jarak. Itu sudah apa namanya? Sudah cukup ya. Jangan terlalu pendek karena ya Allah adzan itu cuma 3 menit, selisihnya cuma 5 menit. Ini pendek sekali, kan? Akhirnya apa? Banyak orang itu sholat jamaah itu masbuk. Ya. Imamnya salam, kemudian yang selesai salamnya bersama imam hanya berapa? Hanya 3-4 orang. Sisanya berdiri lagi semua. Ya. Ini justru tidak seperti ini. Harusnya sholat jamaah itu nunggu jamaah. Pahami bagaimana jamaahnya, bagaimana jamaah masjidnya. Kalau misal jamaah masjidnya ini adalah orang-orang yang bekerja, orang yang sibuk, atau waktu-waktu tertentu yang dimana butuh persiapan, maka diberikan selisih. Nah,
Itu ya. Jadi itu termasuk sunnah adzan yang ke-10 adalah apa? Adzannya di awal waktu. Dan kalau bisa diberikan selisih waktu atau jeda waktu antara adzan dan iqamah. Ya, jeda waktu yang cukup. Nah, baik. Rini, tafadhol Rini. Bisa tolong dibacakan Rini? Sunnah adzan apa saja? Halo? Halo? Halo Rini? Iya Ustadz. Sunnah adzan apa saja? Sunnah azan adalah yang pertama, azan dengan suara yang bagus. Dua, muazin itu mana. Yang tiga itu harus tahu waktu-waktu sholat. Yang keempat, dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, azan dilakukan berdiri. Yang keenam, disunahkan azan di tempat yang tinggi. Yang ketujuh, mengangkat wajahnya dan meletakkan jari-jarinya di telinga. Ketika yang apa nih Ustaz, yang nomor 8 dan 10 anak ketinggalan. 8, 9, 10 ketinggalan. Nah, 8, 10. 8 sama 10. Ini nomor 8 apa, Umamah? Naskah Hanifah deh. Naskah Hanifah Umamah terus kayaknya dari tadi. Naskah Hanifah nomor 8 apa? Azan dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, catat dulu ini. Ulangi lagi. Naskah Hanifah. Azan dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, catat dulu. Sudah Ustaz. Nah, apa? Ulangi nomor 8. Azan dilakukan menghadap kiblat. Nah, ke-9. Yang ke-9, menengok kanan dan kiri ketika menengok kanan dan kiri pada hayal sholah, hayal falah. Terus? Yang ke-10 ketinggalan Ustaz. Yang ke-10 coba Nidaul Husna. Apa? 10 Nidaul Husna. Ana juga ketinggalan Ustaz. Ya, salam. Setelah anak ulang-ulang ya tadi. Baik. Askanifah lagi deh. Apa yang ke-10 Askanifah? Dilaksanakan di awal waktu sholat. Ulangi lagi, sekali lagi. Azan dilaksanakan di awal waktu sholat. Catat dulu Nidaul Husna sama hari ini. Sudah dicatat? Afwan bisa di Ulangi sini lah. Ustaz agak Baik, ulangi lagi Askanifah. Azan dilaksanakan di awal waktu sholat. Ya. Nah. Hari ini coba diulangi yang ke-10. Nah. Yang ke-10, azan dilaksanakan di awal waktu sholat. Nah, mumtaz. Baik. Ini udah mendekati jam 9 ya. Saya juga apa namanya? Mau minum ini juga dari tadi kita ngomong lama ya. Dan insya Allah cukup dulu ya untuk fikihnya karena yang selanjutnya itu apa namanya? Syarat sah sholat. Ini sudah masuk bab sholat ini. Jadi, malam hari ini pembahasannya sampai adzan saja dulu ya. Syarat sah sholat ini ada 9 dan itu nanti panjang lagi gitu kan. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya saja ya malam hari ini kita cukupkan pembelajaran kita baik untuk akidah dan fikihnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ucapan
tindakan ataupun perbuatan. Barakallahu fikum. Naktafi huna wa nakhtimu bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.